luar biasa ya mengglorifikasi ini. Kita tahun ini 6 bulan ini naik 14% dibandingkan tahun lalu. Karena tahun lalu itu adalah produksi terendah sepanjang data dari 2018. Kita mengalami keberlimpahan produksi belum pernah dalam sejarahnya. Aduh, data BPS tidak demikian ya. Menteri Pertanian harus pakai ini, nggak bisa kan Kementerian Pertanian tidak menghitung jumlah produksi beras, yang menghitung kan BPS. Kalau disebut 15% lah, mungkin masih pembulatan oke ya. Kalau 50%, saya kira Presiden Prabowo mendapat laporan yang tidak benar dari staf. Beras impor yang lama tentu dijual ya mestinya. Tapi kan secara stok kan jumlahnya masih terus banyak. Yang berlimpah produksi enggak, harga beras naik. Padahal katanya stok di Bulog berlimpah. Tekad swasembada pangan khususnya beras tidak bisa dimulai dari laporan asal Bapak senang AB. Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi assessment dari saya kali ini, saya akan melakukan analisis secara umum terhadap publikasi terkini dari Badan Pusat Statistik tentang produksi padi. Ya. Kalau produksi padi berarti juga sekaligus produksi beras. BPS itu merilis kali ini, belakangan ini sudah dilakukan tiap bulan ya, dahulu setiap 3 bulan. Jadi sudah bagus dari sisi ini bahwa kita semakin terupdate ya. Untuk publikasi bulan Agustus, tanggal 1 Agustus ya, itu datanya adalah data sampai dengan bulan Juni. BPS itu menerbitkan berita resmi statistik. Kanal ini sudah berulang kali menyampaikan bahwa hal-hal penting, data-data penting dan dilakukan secara periodik oleh BPS, rutin maksudnya, bisa 1 bulan, bisa 3 bulan, bisa setahun, itu melalui berita resmi statistik. PRS semacam newsletter ya, jadi belasan halaman biasanya isinya terkait dengan indikator-indikator penting ya, kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan salah satu yang lain adalah produksi padi karena dianggap sangat penting buat Indonesia. Nah, di sini saya gambarkan, di situ cover dari newsletter ya. Berita resmi statistik tersebut ada nomornya, ada tahun, berarti sudah sekian tahun, itu 28 tahun BPS ini buat berita resmi ya. Ada tanggalnya. Nah, ada judulnya luas panen dan produksi padi di Indonesia dalam kurung hasil KSA amatan Juni 2025. Ada ringkasan praktisnya sedikit itu. Nah, kemudian BPS karena untuk hal seperti ini dianggap penting juga dilakukan jumpa pers ya, siaran pers. Jadi ada pihak BPS, entah itu kepala BPS, entah yang mewakilinya, itu menyampaikan terutama sekali kepada pers ya, kepada media, ada paparan. Jadi ada dokumen yang semacam newsletter belasan halaman, ada kalimat-kalimat verba, ada tabelnya, ada juga paparan beberapa slide. Nah, itu saya potong aja, screenshot dari beberapa slide yang penting itu. Jadi ada soal total luas panen, kemudian ada soal total produksi gabah kering giling padi berarti ya, lalu ada total produksi beras. Nah, di gambar paparan itu ada produksi 6 bulan terkini, ya misalnya luas panen, begitu juga dengan padi. Nah, 6 bulan terkini dibandingkan 6 bulan periode yang sama tahun lalu. 6 bulan kan Januari sampai akhir Juni ya. Nah, itu dibandingkan dengan tahun lalu naik atau turun. Nah, itu panennya, lalu gabah kering gilingnya, lalu berasnya. Nah, ini judulnya luas panen dan produksi padi, sama dengan ini karena ini paparannya. Nanti kita akan ke angka-angka ini. Ini saya hanya memberi ilustrasi bahwa cara BPS menyampaikan itu. Sayangnya mohon maaf ini ya, para jurnalis cenderungnya pada bahan paparan saja. Mungkin tidak sempat memeriksa dokumen BRS-nya. Padahal bisa saja ketika slide news itu boleh dari paparan ya, dari paparan yang diutarakan, tetapi mungkin hari berikutnya atau malamnya itu kan bisa melakukan kajian terhadap penyampaian yang lebih detail dan bisa dikonfirmasi kepada ahlinya ya. Sebelum nanti kita kembali ke angka-angka ini, ya untuk kita asesmen kan kita harus angka tidak hanya 6 bulan kini, tapi dari 6 bulan bertahun-tahun yang lalu berturut-turut, lalu juga setahunnya. Nah, saya ingin
refresh ya, menyegarkan kembali. Kanal ini sudah beberapa kali menyampaikan ini. Kita harus memahami bahwa Badan Pusat Statistik ketika menyampaikan hasil perhitungan produksi padi dan kemudian beras ya, konversi dari padi ke beras, ini ada metodenya. Terlepas dari netizen yang ini sudah beberapa waktu kali ini BPS kredibilitasnya secara publik ya, bukan secara oleh ekonom sih, santai aja, bukan santai ya. Bisa melihat plus minusnya data BPS, tapi netizen kan kadang-kadang kan modelnya persepsi. Karena itu dalam hal ini saya sampaikan saja apa yang saya baca dari dokumen-dokumen BPS. Saya ulangi lagi ya, bahwa cara BPS menghitung produksi padi itu sekarang ini menggunakan metode yang disebut kerangka sampel area KSA. Nah tadi kan ada disampaikan di paparan tadi, KSA itu berarti suatu metode ya, kerangka sampel area. Dulu nggak pakai ini mulainya tahun 2018. Metode KSA ini menurut BPS itu dikembangkan oleh BPPT, semula BPPT dulu ya, sekarang kan sudah bergabung semua kepada BRIN ya, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, bersama BPS mengembangkannya. Nah, lalu metodologi KSA itu diakui oleh LIPI ya, sekarang di BRIN semua. Sebetulnya di luar penyampaian ini juga BPS pernah mengatakan bahwa ini dikonfirmasi, maksudnya dibantulah oleh beberapa badan lain termasuk badan-badan satelit ya segala macam yang memverifikasi beberapa bagian dari metode ini. Intinya menurut berbagai dokumen yang dijelaskan, ini metode terkini dan terbaik yang bisa dilakukan BPS saat ini. Jadi penting ini ya, jadi Kementerian Pertanian tidaklah penghitung jumlah produksi padi. Ini penting dulu. Begitu juga beras. Kalau Badan Pangan Nasional apalagi, Badan Pangan itu hanya melihat ketersediaannya. Kalaupun dia produksi, dia harus ngutip BPS. Saat ini metode KSA ini menggunakan 31.313 sampel ya di seluruh Indonesia. Jadi bentuknya bujur sangkar. Jadi amatan itu terhadap sampel segmen 300 meter kali 300 meter 9 hektar. Itu jumlahnya 31.313. Tentu ini juga sampel ini sudah diperhitungkan daerah-daerahnya supaya representatif ya, dengan lokasi yang tetap. Nah ini pentingnya juga bahwa lokasinya tetap di situ aja. Jadi untuk menjamin bahwa meningkat atau menurunnya itu ya karena itu ya, sampelnya tentu. Setiap bulan masing-masing sampel segmen ini diamati secara visual di 9 titik menggunakan HP berbasis Android. Ini mungkin di kemudian hari mungkin juga bisa disempurnakan ya, sehingga dapat diamati kondisi pertanian di sampel tersebut. Jadi pengamatan selama sebulan itu mulai dari persiapan lahan, fase vegetatif awal, fase vegetatif akhir, generatif dan panen, potensi gagal panen, dan seterusnya ya. Juga mengenai soal bahwa lahan mungkin tidak lagi ditanami padi untuk sementara berganti, itu juga diamati. Ini penting ya, supaya kita jangan melihat penjumlahan padi ini adalah panen, bukan. Di sini menurut BPS, hasil amatan yang dari bulan ke bulan 31.313 sampel segmen tadi dikirim ke server pusat gitu ya, diolah tiap bulan. Titik total amatan itu memang survei KSA dalam satu bulan mencapai 281.817 titik amatan. Jadi sampel segmen, lalu ada soal titik amatan. Itulah penjelasan sederhananya. Nah hasilnya, nah ini dari bahan paparan ya, ini contoh saja. Pada waktu jumpa pers kemarin disampaikanlah kondisi 3 tahun terakhir per bulannya, tapi ini adalah luas panen. Jadi misal diinformasikan pada bulan Juni tadi ada 0, yang merah ya, 0,79 juta hektar. Nah kita bisa melihat itu yang merah itu 2025, data amatan baru sampai Juni, data hasil ya, sampai September itu perakiraan. Ingat tadi amatan tadi kan ada soal menanam apa, jadi perakiraannya ini juga ada dasar, bukan hanya memperakirakan. Ya saya boleh mengatakan juga sulit juga untuk pesanan. Ya jadi kan 4 bulan atau bahkan lebih dari tanaman padi itu berarti kan 3 bulannya bisa diproyeksi karena sudah ada yang nanam kan, produksi besok apa ini sudah sampai mana.
Masuk akal lah yang merah, lalu kita lihat yang hijau itu 2024, yang abu-abu itu tahun 2023. Jadi kita lihat tiap bulan memang berbeda-beda ya, luas panen. Baik itu karena memang giliran tanam atau juga mungkin hal-hal lain ya. Kan ada yang 2 kali, ada yang 3 kali kan nanam di masing-masing sampel itu. Ini total hektarnya yang luas dipanen. Jadi yang digambar itu yang dipanen. Lalu ketika proyeksi ya Juli, Agustus, September itu baru proyeksi. Ini gambarnya seperti ini. Nah, lalu saya olah. Saya olah tapi tidak hanya atas data itu, data mulai dari 2018. Tadi kan cuma 2,5 tahun. Nah, saya buatlah dari data BPS yang sudah tersedia. Mengapa saya mulai dari 2018? Karena sebelum 2018 metodenya lain. Nah, jadi ini kita hanya bisa mulai 2018. Yang biru menunjukkan produksi 6 bulan setiap tahun pada tahun yang bersangkutan. Lalu yang orange itu yang Juli sampai Desember. Lalu titik hitam itu penjumlahan dua-duanya. Tahun ini dulu 6,26 juta hektar luas panennya. Tahun kemarin agak sedikit 5,55. Di 6 bulan kedua berarti di Juli sampai Desember itu 4,50 juta hektar. Totalnya 10,05 juta hektar. Nah, kita belum tahu nih 2025. Tapi melihat gambar birunya ini kemungkinan besar naik dari tahun 2024. Tetapi hati-hati juga kita. Karena 6,26 ini juga bukan yang terbesar. Tahun 2018 dan 2019, luas panen 6 bulan pertamanya lebih banyak. Nah, jadi kita nggak tahu. Nah, cuma kasus 2019, pada 6 bulan keduanya itu produksinya agak rendah. Nah, kita tidak tahu ini 6 bulan nanti, dalam hal ini luas panen dulu ya. Tetapi melihat proyeksi 3 bulan ke depan, nampaknya memang luas panen bisa bertambah. Itu luas panen. Kemudian BPS menyajikan juga produksi gabah kering gilingnya. Secara sederhana perhitungannya adalah dari luas panen dikalikan produktivitas. Nah, tiap wilayah lain-lain kan mereka sudah punya set data ya atas dasar produktivitas sebelum-sebelumnya. Jadi dikalikan kalau secara nasional rata-rata ya kita kira-kira 5, berapa sekarang ya? Mungkin 5,2, 5,3 fluktuasi 5 ton ya, 5,2 ton 1 hektarnya. Nah, itu tiap titik amatan tuh beda, tiap segmen beda. Intinya dibuatlah perhitungan totalnya. Nah, maka didapat data misal produksi bulan Juni ini padi itu sebanyak 3,96 juta ton gabah kering giling ya, GKG. 3,96 juta. Nah, kita sama dengan yang slide di awal tadi, yang merah itu tahun 2025, yang hijau tahun 2024, yang abu-abu 2023. Ini saya ambilkan dari paparan BPS. Kalau melihat begini mungkin para pemirsa masih agak kesulitan. Nah, saya olah, tapi saya mengolahnya kembali dari 2018. Kalau tadi luas panen, ini produksi. Produksi padi di Januari sampai Juni ini adalah 33,26 juta ton ya. Naik tahun kemarin baru 29,3. Nah, inilah lompatan ya di sekitar 14%. Nah, ini mohon maaf ini Menteri Amran luar biasa ya mengglorifikasi ini. Kita tahun ini 6 bulan ini naik 14% dibandingkan tahun lalu. Tapi hati-hati dulu ya, karena tahun lalu itu adalah produksi terendah sepanjang data dari 2018. Jadi kalau habis rendah naik 14% itu wajar. Ini rendah kok, ya database-nya. Tetapi 33,26 itu kalau dibandingkan 2023, 22, ya kan enggak. Ya sedikit kan naiknya. Dulu 32,31, 32,35 juta ton ya. Sekarang 33,26. Bahkan kalau dibandingkan dengan tahun 2018, ini mesti lebih rendah. Jadi betul sekali terjadi peningkatan produksi padi di tahun 2025 ini dibandingkan 2024. Tetapi kenaikan yang sangat luar biasa sampai 14% itu lebih salah satu penyebabnya adalah karena tahun kemarin terlalu rendah. Nah, ini kenaikan ini adalah kenaikan yang sebetulnya masih ya bagus tetapi tidak spektakuler sehingga glorifikasi seolah-olah kita produksi berlimpah itu enggak terbukti oleh data ini. Kita belum tahu sampai akhir tahun nanti karena kan masih nunggu 6 bulan lagi. Nah, kalau nanti ternyata misal saja 54 atau 55 juta ton ya totalnya dengan semester kedua, itu juga bukanlah produksi tertinggi selama 8 tahun terakhir ini ya.
Jadi saya kadang bingung juga baca berita-berita kita mengalami keberlimpahan produksi belum pernah dalam sejarahnya. Aduh, data BPS tidak demikian ya. Menteri Pertanian harus pakai ini, nggak bisa kan Kementerian Pertanian tidak menghitung jumlah produksi beras, yang menghitung kan BPS. Itu ya. Nah, tapi mudah-mudahan saja keinginan Menteri Amran yang didukung juga oleh Presiden, ya benarlah kita nanti bisa melonjak. Tapi berdasarkan data, termasuk proyeksi 3 bulan ke depan, saya kira tidak. Nanti kenaikan sampai akhir tahun dibandingkan tahun kemarin, ya di kisaran 12%-an. 14 itu sudah bagus kalau bisa kembali ke 14. Dan itu berarti juga masih lebih rendah dari tahun 2018 dan 2019. Jadi belum kembali kita. Nah, untuk sekedar pengingat, ini saya kasih data yang lebih panjang. Cuma dulu metodenya beda. Produksi perhitungan metode lama itu yang biru. Nah, yang orange ini tadi yang KSA tadi. Nah, ada data yang berimpit tuh 2018. Jadi memang perhitungan yang KSA ini lebih presisi ya. Kelihatan sekali tuh selisihnya jauh sekali. Jadi dulu kita kebingungan produksi padi kok begitu banyak ya. Ternyata setelah dengan metode yang lebih baik, hasilnya tidak sebesar itu. Nah, kita tidak tahu ke depan apakah metode KSA yang disempurnakan nanti membuat datanya berbeda lagi sedikit, itu kita tidak tahu. Tapi ini gambarannya. Lalu bagaimana dengan beras? Ya, beras adalah konversi dari padi tadi. Ada metode perhitungan konversinya berdasarkan perhitungan BPS ya. Nah, itu juga belum mengalami perubahan konversinya. Padahal ini dalam perbincangan para ahli, salah satu masalah produksi beras di Indonesia itu adalah konversi padi ke beras itu kurang efisien. Jadi banyak hilangnya ya, loss-nya itu banyak. Ini kita pakai angka tetap nih, perhitungannya sudah beberapa tahun ini. Apakah membaik efisiensi itu sehingga mestinya produksi berasnya lebih banyak, ataukah justru memburuk? Nah, ini perlu studi, tidak bisa hanya mengandalkan BPS. Atau kalau BPS mau melakukan, dia harus melakukan survei tersendiri tentang konversi dari padi ke beras. Nah, sementara ini konversi padi ke berasnya BPS selama beberapa tahun ini dengan besaran perhitungan yang bukan relatif, memang sama ya. Sehingga nanti kalau gabahnya naik berapa persen, ya berasnya ya naiknya segitu juga. Seperti di slide yang pertama tadi ya. Nah, ini gambarannya nih kalau beras. Nah, konversi dari padi ke beras, kalau tadi padinya berapa? Sekitar 3,9, ini berasnya 2,82 juta ton beras ya. Nah, ini dari BPS paparan, yang berikutnya saya olah. Nah, totalnya 19,16 juta ton. Jadi produksi beras menurut publikasi terkini BPS selama 6 bulan pertama 2025 ini, satu semester, itu adalah 19,16. BPS sudah mengeluarkan juga proyeksi 3 bulan ke depan, tapi saya tidak sampaikan ya. Yang penting kita logikanya BPS ini kita tangkap dulu. Nah, perhatikan 19,16 itu dengan 16,38 juta ton pada tahun kemarin satu semester, itu juga memang naik hampir 14%. Sudah betul Menteri Amran mengatakan itu, tapi Menteri Amran tidak menyampaikan bahwa 2024 itu adalah produksi terendah. Kalau habis rendah, jadi mungkin buat pemirsa kalau masih bingung. Jadi kalau kita habis dari 10 ke 12 itu kan naiknya 20% kayak gitu loh. Tapi kalau dari 11 ke 12, nah itu kan kita lihat dulu kan lebih sedikit. Jadi 12-nya benar, 19,16 juta tonnya benar. Tapi kalau dilihat gambar ini, 2024 itu terlalu rendah memang. Lajimnya kita di 18,5. Maka kalau sekarang 19,16 memang lebih baik. Tetapi kan tidak spektakuler kalau dibandingkan 18,5 juta ton. Apalagi ingat itu, di tahun 2018 kita masih 20,17 juta ton loh satu semester. Di tahun 2019 itu masih 18,59 juta ton. Ya. Jadi ini 19,16 masih setara dengan 2019, lebih tinggi sedikit, tapi masih di bawah 2018. Dan kalau dengan 18,6, 18,63 kan tipis kenaikannya. Dan kita belum tahu kalau terjadi pergeseran panen dan juga produksi beras tadi, padi tadi, mudah-mudahan tidak terjadi kegagalan panen ya di 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan yang akan datang. Itu kalaupun normally ya berarti kan juga tidak ada lompatan. Nah, kira-kira gitu ya. Gambaran luas panen padi, produksi padi, lalu dikonversikan ke beras. Nah, maka menarik nih. Saya screenshotkan beberapa berita di bulan Juni lalu
di bulan Juni ya, kira-kira sebulan lebih sedikit yang lalu, kalau diketik di pencarian, produksi beras naik 50% kata Prabowo. Karena saya waktu itu pernah membacakan berita di sini. Nah gitu ya, kalau diketik keluar, jadi terkonfirmasi memang Presiden yang ngomong bahwa selama era pemerintahan saya, itu produksi, ini dikatakan di bulan Juni ya, tanggal 20 Juni tepatnya, dan itu dinyatakan di Rusia loh ya, di Forum Ekonomi Internasional. Ada, ini silahkan bisa dicari di mesin pencarian. Berarti selama pemerintahan dia, berarti anggap aja November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei. Berapa itu? 6 bulan ya? 7 bulan ya berarti. Nah data ini belum, data Juni. Dibilang 50%, saya tidak tahu. Pasti Presiden kan dilaporin oleh stafnya. Dari data tadi nggak ada angka 50% kan, yang ada 14%. Kalau ditarik mulai bulan November pun malah nggak sampai. Jadi ya kalau disebut 15% lah, mungkin masih pembulatan oke ya. Kalau 50%, saya kira Presiden Prabowo mendapat laporan yang tidak benar dari stafnya. Apalagi kalau itu dari Menteri Pertanian. Nah ini silakan dicek ya. Dan disebut juga itu peningkatan terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia. Ya dari mana ya terbesar? Saya tidak. Kalau peningkatan karena habis jatuh di tahun 2024 itu benar. Tapi kalau dilihat data tadi, ini belum produksi terbesar selama satu semester ya. Belum. Kalah dengan 2018 dan tidak jauh-jauh dari 2019. Ada lagi berita lain. Sebelumnya kan sudah dinyatakan juga, misalnya bulan April, bulan Januari sudah. Jadi waktu awal-awal Presiden Prabowo, kita tidak akan impor. Dia waktu itu sih menyatakan yakin berharap kita tidak impor beras. Kesini-sini sedikit longgar ya, dengan perhitungan bahwa kita sudah sangat cukup produksi kita dan beberapa negara sudah mendekati saya, kata Presiden Prabowo, ini 23 April ya, maka kita akan kirim mereka beras, maksudnya ekspor nih. Nah, logikanya kan mungkin tidak impor lalu bahkan ekspor, kurang lebih begitulah. Presiden memperoleh laporan terutama dari Menteri Pertanian bahwa produksi padi dan jagung saat ini melimpah sehingga kesulitan menyimpan. Mei 2025, kebetulan kanalnya juga pernah baca berita itu ya, jadi bisa dicek. Tapi lalu belakangan di akhir Mei itu ada yang, ya kalau istilahnya komika itu harus ada yang nyapu-nyapu dikit ya, setelah ngomong gede ada yang nyapu-nyapu dikit. Ini yang ngomong gede ini Menteri Pertanian. Presiden dapat laporan, ya mohon maaf nih, menurut saya Presiden diasup begitu ya wajar lah, beliau membanggakan itu. Nah ada yang bagian nyapu-nyapu nih Kepala Bappenas ya, Badan Pangan Nasional, bahwa ya kita sih masih impor gitu loh. Ini penting ya. Kita bisa memahami ketika akhir sampai 2020 itu masih ekspor. Tapi tadi dengan tekad begitu dan katanya produksi beras naik, ternyata Januari, Februari, Maret kita ngimpor. Meskipun jauh lebih rendah dari tahun 2020. Tidak soal, tapi ngimpor. Nah, dan dibenarkan oleh Arif, Kepala Bappenas. Bappenas itu selevel lembaga kementerian ya, level kementerian. Karena apa? Karena kita itu kan perlu cadangan gitu loh, cadangan pangan pemerintah. Jadi kalau istilah dia par nih kayak Golop ini ya, ya berarti kan produksinya itu deket-deket saja dengan konsumsi tidak melompat gitu loh. Maka kita perlu cadangan. Itu Kak, dari pejabat pemerintah juga. Kita perlu cadangan pangan minimal 2 juta ton, misalnya kayak gitulah. Nah mari kita lihat datanya. Nah impornya begini sampai 2024. Ya memang ini agak aneh ya, 2023, 2024 tuh kita, 2024 kita memang produksinya tadi minim toh, tetapi impor kita juga luar biasa jumlahnya. Karena sederhananya analisisnya sempat bergeser stok ya. Tentu belian lama dijual, tapi kan stoknya secara kuantitatif, secara kumulatif kan tetap ada. Sehingga berlimpah karena masih ada. Ya impor aja nggak habis. Mohon maaf, impornya dimaksud ya beras impor yang lama tentu dijual ya mestinya. Tapi kan secara stok kan jumlahnya masih terus banyak. Itu yang berlimpah produksi enggak. Apalagi belakangan kita dapat berita-berita yang lebih aneh lagi kan. Harga beras naik gitu loh. Padahal katanya stok di Bulog berlimpah. Disalahkanlah beras oplosan. Betul memang ada pengaruh ya, tentu ada pengaruh kalau beras oplosan itu lalu memakai beras biasa, beras standar dicampur dengan premium, berarti si beras standarnya kan keangkat harganya tuh karena ada yang butuh ngoplos. Tapi berapa banyak gitu, itu kan tidak dijelaskan. Jadi saya agak sedikit menyayangkan ya, mana sebabnya, mana penyelesaiannya itu kayaknya bukan di akar masalahnya deh. Yang jelas kita masih impor, gitu ya.
Dan itu diakui oleh Kepala Bappenas Badan Pangan Nasional. Maka saya tutup ya, Presiden memperoleh laporan terutama dari Menteri Pertanian. Ini bisa dicek oleh para pemirsa ya di mesin pencarian berulang kali, tidak sekali dua ya, bahwa produksi padi, beras ya kini melimpah, dikesankan tidak perlu impor, dikesankan bahkan kesulitan menyimpannya. Presiden Prabowo pengen ini kalau begitu kita ekspor gitu loh. Kita sebenarnya memang ekspor, dari dulu kita ekspor beras, tapi tipis ya ekspornya itu beras-beras berkualitas kita itu memang laku dijual ya dari beberapa lokasi. Tapi jumlahnya tidak signifikan ya dibandingkan dengan impornya. Produksi sejauh ini memang meningkat, saya sudah sampaikan dari datanya. Cukup signifikan kalau dibanding 2024. Tapi kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ya pertumbuhan biasa saja, peningkatannya enggak melompat ya. Impor pun masih dilakukan dengan alasan persediaan beras. Kalau memang produksi melompat, kebutuhannya tadi kata Kepala Bappenas adalah untuk cadangan beras pemerintah, ngapain impor kalau memang produksinya berlimpah, kira-kira gitu ya. Masalah lain kan juga muncul, harga beras yang dihadapi oleh rakyat sehari-hari justru meningkat. Maka saya tutup, tekad swasembada pangan khususnya beras tidak bisa dimulai dari laporan asal Bapak senang ABS ya, melainkan dari fakta lapangan untuk ditindaklanjuti. Saya tidak bermaksud membuat pesimis ya, saya sudah katakan memang meningkat, tapi ya menteri, bawahannya menteri melaporkan kepada presiden bahwa lebih presisi gitu, lebih supaya presiden juga tidak berbunga-bunga di depan forum internasional begitu, ternyata kita juga masih impor dan seterusnya. Mari kita mulai berharap kepada pemerintahan ini untuk memperbaiki segala hal, tapi salah satunya dimulai dengan fakta-fakta yang ada dan fakta tersebut dihitung oleh aparatnya sendiri. Salah satu yang penting adalah Badan Pusat Statistik, dan mudah-mudahan juga BPS tetap menjaga kredibilitasnya untuk tetap memberikan laporan apa adanya untuk hal-hal yang penting demi masa depan kita semua, negara Indonesia, dan lebih khusus lagi nasib seluruh rakyat Indonesia.